Pemerintah akan memberikan stimulus diskon tarif tiket moda transportasi kereta api, kapal laut dan juga pesawat terbang pada libur Natal dan Tahun Baru 2026. Diskon tarif yang diberikan bervariasi mulai dari 20% hingga 30%. Pemerintah memastikan akan memberikan diskon tarif sejumlah moda transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru 2026. Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut diskon tarif tiket yang akan diberikan pemerintah diantaranya pada moda transportasi kereta api sebesar 30% yang berlaku 22 Desember hingga 10 Januari 2026. Pemerintah berharap diskon tarif kereta api tersebut bisa dimanfaatkan 1,5 juta penumpang. Untuk moda transportasi pesawat, pemerintah akan memberikan diskon harga after dan fuel charge pada maskapai penerbangan yang diperkirakan dapat menurunkan tiket penerbangan pada periode Natal dan Tahun Baru sebesar 12 hingga 14%. Pemerintah menargetkan akan ada 36 juta penumpang yang akan memanfaatkan diskon tiket pesawat tersebut. Untuk pesawat udara diberikan diskon pembelian 22 Oktober sampai 10 Januari. Dan juga untuk penerbangannya pada tanggal 22 sampai dengan 10 Januari targetnya 36 juta penumpang. Nah, PPN-nya ditanggung pemerintah dengan diskon fuel charge dan harga aftur. Nanti akan ada penurunan tiket antara 12 sampai dengan 14%. Sementara untuk angkutan laut yang menggunakan kapal Pelni, pemerintah memberikan diskon sebesar 20% dan pemberian diskon jasa pelabuhan pada ASDP yang berlaku pada 22 Desember hingga 10 Januari 2026. Jakarta, Ricky Anwar di IDX Channel. Badan Pusat Statistik mencatat pada Agustus 2025, jumlah penumpang seluruh moda transportasi mengalami penurunan kecuali angkutan udara internasional. Kenaikan jumlah penumpang angkutan udara internasional ini disebabkan penambahan rute penerbangan. Badan Pusat Statistik mencatat pada Agustus 2025 jumlah penumpang seluruh moda transportasi mengalami penurunan kecuali angkutan udara internasional. Sepanjang Agustus 2025, angkutan kereta turun 9,02% menjadi 45,58 juta orang, angkutan laut domestik turun 15,52% menjadi 2,5 juta orang, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan atau ASDP sebesar 4,09 juta orang turun 7,72% secara bulanan. Jumlah penumpang angkutan udara domestik tercatat 5,1 juta orang, turun 6,66% secara bulanan. Sementara moda transportasi angkutan udara internasional tercatat sebanyak 1,92 juta penumpang, naik 5,19% secara bulanan. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah menyebut, kenaikan jumlah penumpang angkutan udara internasional ini disebabkan penambahan rute penerbangan. Pada Agustus 2025 secara bulanan, jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi mengalami penurunan, kecuali pada angkutan udara internasional yang mengalami peningkatan. Jumlah penumpang angkutan udara internasional naik sebesar 5,19%. Teman-teman, peningkatan pada mode angkutan udara internasional salah satunya disebabkan oleh penambahan rute penerbangan. Secara tahunan, BPS mencatat terjadi peningkatan jumlah penumpang pada hampir seluruh moda transportasi, kecuali pada angkutan udara domestik yang mengalami penurunan sebesar 8,45%. Peningkatan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada angkutan laut domestik sebesar 13,06% secara year on year. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Badan Usaha SPBU swasta terkait kekosongan pasokan BBM dan keharusan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Badan Usaha SPBU swasta terkait kekosongan pasokan BBM dan keharusan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 12 DPR RI fraksi Gerindra, Ramson Siagian mengaku khawatir citra Pertamina akan menurun jika Kementerian ESDM tetap memaksakan SPBU swasta membeli stok BBM dari perusahaan plat merah tersebut. Ramson meminta kelangkaan pasokan BBM di SPBU swasta jangan dibiarkan berlarut karena berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Kalau SPBU-nya udah ada sekian banyak, berapapun dia laku, ya harus disiapkan, diberikan izin untuk impor. Kalau nggak terjadi kelangkaan. Kalau terjadi kelangkaan, ini menjadi gejolak masyarakat. Hal-hal manajer operasional seperti itu sebenarnya di pemerintahan ini ada tingkatan presiden, ada tingkatan menteri, ada ke bawah. Seperti diketahui, kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta telah terjadi sejak akhir Agustus. Selain berdampak pada iklim usaha dan masyarakat, kekosongan BBM ini juga berdampak pada nasib para pekerja. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, rencana penjualan BBM Pertamina kepada SPBU swasta menemui jalan buntu, di mana ya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Ahmad Muntasyar memastikan, hingga saat ini belum ada satupun SPBU swasta yang sepakat membeli stok BBM Pertamina. Padahal sebelumnya sudah ada SPBU yang menyepakati pembelian BBM Pertamina berdasarkan base full. Menurut Muntasyar, sebelumnya ada 2 SPBU swasta yang berminat untuk membeli stok BBM Pertamina. Kedua SPBU tersebut yakni Vivo Energy Indonesia dan BP AKR. Namun, kedua SPBU tersebut menarik kembali minatnya untuk membeli stok BBM dari Pertamina. Ahmad Muntasyar menyebut salah satu alasan para SPBU swasta belum bisa membeli stok BBM Pertamina lantaran kandungan etanol yang terdapat dalam base full milik Pertamina. Kandungan etanol tersebut yang dinilai menjadi kendala oleh SPBU swasta. Jadi tidak ada semua. Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah. Kementerian SDM mencatat penjualan Pertalite pada 2025 terus mengalami penurunan, sementara konsumsi BBM non-subsidi justru meningkat. Pergeseran konsumsi BBM ini diakui berdampak pada penghematan anggaran kompensasi Pertalite. Kementerian ESDM mencatat adanya pergeseran konsumsi bahan bakar minyak pada 2025. Penjualan Pertalite terus mengalami penurunan, sementara konsumsi BBM non-subsidi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98 justru meningkat. Berdasarkan data Kementerian ESDM, penjualan harian Pertalite pada 2024 sebesar 81.106 kiloliter per hari, turun menjadi 76.970 kiloliter per hari hingga Juli 2025. Angka ini setara penurunan 5,1%, sementara penjualan harian bensin non-subsidi melonjak 19,21% dari 19.061 kiloliter per hari pada Juli 2024 menjadi 22.723 kiloliter per hari pada Juli 2025. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaiman mengaku pergeseran konsumsi ini berdampak pada penghematan anggaran kompensasi Pertalite. Besaran kompensasi Pertalite pada 2025 diproyeksi hanya mencapai 36,3 triliun rupiah. Kalau dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite itu turun dari 48,9 triliun, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga hanya menjadi 36,314 triliun, artinya ada efisiensi sebesar 12,6 triliun dengan adanya shifting ini. Pergeseran pola konsumsi BBM ini juga mengubah pangsa pasar BBM. Penjualan bensin subsidi diprediksi turun 1,4 juta kiloliter, sementara penjualan bensin non-subsidi Pertamina diprediksi naik 0,86 juta kiloliter atau mencapai 7 juta kiloliter. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.